Di bulan Desember, salah satu hari terpenting dalam kalender gerejawi adalah perayaan Natal atau yang juga dikenal sebagai Hari Kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Yesus tercatat dan dikisahkan dalam Alkitab. Tapi kenapa selalu dirayakan setiap tanggal 25 Desember? Apakah ini tradisi dari para bapak gereja dan bagaimana perhitungannya? Bukti kelahiran Yesus Kristus tercatat dalam Alkitab, salah satunya dalam Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal 1, tercantum kisah pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5-25, dikisahkan bahwa malaikat Gabriel mendatangi seorang imam bernama Zakaria, suami Elisabet di Bait Suci. Malaikat Gabriel memberitakan kepada Zakaria bahwa istrinya Elisabet akan mengandung anak dan Zakaria harus menamainya Yohanes. Elisabet pun mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri keluar. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 dikisahkan bahwa 6 bulan setelah Elisabet mengandung Yohanes, Gabriel mendatangi Maria di Nazaret. Gabriel memberitakan kepada saudara Elisabet, yakni Maria, bahwa ia akan mengandung anak dan ia harus menamainya Yesus. Maria pun mengunjungi Elisabet yang usia kandungannya memasuki bulan ke-6. Dan ketika Maria memberi salam, anak di dalam kandungan Elisabet segera menendang-nendang senang. Dan di Injil Lukas pasal kedua diceritakanlah soal kelahiran Yesus. Tanggal 25 Desember pun kemudian datang dari penafsiran sejumlah sejarawan gereja dan tradisi Kristen awal. Penetapan 25 Desember bukan hasil satu ayat atau satu dokumen tunggal, melainkan gabungan antara penafsiran Alkitab, tradisi liturgi, dan keputusan gereja awal. Dan mengapa 25 Desember? Ya, pertama kita bisa mencermatinya dari Hari Raya Kabar Sukacita yang selalu kita rayakan di tanggal 25 Maret gitu ya. Kalau dikalkulasi, dihitung dari Maret, 25 Maret itu kan kalau orang mengandung kurang lebih kan biasanya 9 bulan. Nah, maka jatuh yang pertama di tanggal 25 Desember, hitungannya pas gitu ya. Dari awal Hari Raya Sukacita, Hari Raya Kabar Sukacita, bagaimana inkarnasi itu, Maria mengandung, menerima kabar sukacita, dan akhirnya jatuh di 25 Desember. Itu kalau perhitungan secara teologis. Dalam Alkitab memang tidak menyebut persisnya kapan tanggal lahirnya Yesus. Tanggal 25 Desember yang kita pakai saat ini kan merujuk pada penetapan gerejawi, merujuk pada sistem kalender Gregorian. Sekalipun tidak ada penyebutan tanggal di dalam Alkitab, bukan berarti tidak ada peristiwa kelahiran, karena sungguh terjadi kelahiran Yesus, Tuhan yang menjadi manusia itu. Salah satu dokumen tertua dalam bahasa Koptik yang menjadi acuan penetapan 25 Desember sebagai hari Natal adalah Koptik Didaskalia Apostolorum. Begini bunyinya. Di situ tertulis bahwa hari kelahiran Yesus Kristus harus dilakukan pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Sementara bulan ke-9 Ibrani dalam kalender Gregorian adalah Desember. Jadi sekali lagi, penetapan 25 Desember bukan hasil satu ayat atau satu dokumen tunggal, melainkan gabungan antara penafsiran Alkitab, tradisi liturgi, dan keputusan gereja awal. Penetapan 25 Desember sebagai hari Natal pun sudah dilakukan oleh para bapak gereja. Profesor Teologi Emeritus di University of Portland, Romo Richard Rutherford, menyebut selama sekitar setengah abad terakhir, sejarawan liturgi menemukan tulisan-tulisan awal gereja Kristen kuno yang berisi info tentang kelahiran Yesus. Salah satu yang paling awal adalah catatan dari Paus Telesphorus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137 yang menentukan tradisi misa tengah malam pada malam Natal. Lalu juga ada pula perkataan Theophilus, seorang uskup Kaisarea di Palestina, yang menyatakan bahwa perayaan Natal harus dilakukan pada 25 Desember. Kemudian di abad kedua ada Santo Hippolytus yang menulis demikian. Peneguhan itu pun dilakukan oleh Santo Agustinus.
Penetapan 25 Desember juga diteguhkan oleh Julius yang mengikuti tradisi pada masa kepemimpinannya pada tahun 336 sampai 352. Namun dari itu semua gitu ya, bahwa konteksnya yang penting bukan pertama-tama Julius menetapkan, tetapi dia bisa jadi bagian dari tradisi yang waktu itu ada dan akhirnya juga berpengaruh untuk bagaimana akhirnya menetapkan dengan pasti bahwa Natal itu jatuh di tanggal 25 Desember. Tetapi bukan Julius yang menetapkan, tetapi bisa jadi tradisi itu berpengaruh. Karena kalau kita mewartakan Injil, itu kan kita pasti masuk ke dalam budaya, konteks budaya waktu itu. Mungkin sering disebut dengan namanya inkulturasi gitu ya. Bagaimana kita harus berbicara di konteks budaya masyarakat yang hidup di situ. Kalau di Jawa ya, yang paling jelas ya menggunakan bahasa Jawa gitu ya, supaya lebih mengena dengan umat di Jawa ya, maka Vanlit itu kan masuk dengan bahasa Jawa supaya umat lebih paham. Ya, jadi ada konteks-konteks budaya yang dikaitkan supaya untuk sebagai analogi juga untuk memartakan iman Kristiani gitu ya. Dan itu kan ya memang berkembang sampai sekarang. Bukan berarti karena Juliusnya, tetapi karena inkulturasinya gitu ya. Sejumlah pihak terkadang menghubungkan Hari Raya Natal pada 25 Desember sebagai Hari Raya Pagan Dies Natalis Solis Invicti atau kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Sebuah perayaan untuk memperingati Dewa Matahari. Namun, hipotesa ini keliru dan dipatahkan oleh fakta bahwa gereja Kristen telah merayakan Natal jauh sebelum perayaan pagan itu dimulai. Perayaan Dewa Matahari itu baru dimulai pada tahun 354 oleh Kaisar Aurelian. Padahal perayaan Natal sudah diklaim oleh umat Kristen berabad-abad sebelumnya. Terkait dengan Dewa Matahari, ya memang selalu kadang dikaitkan dengan kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Karena di Roma pada tanggal 25 Desember itu memang ditandai tradisinya seperti itu gitu ya. Dies Natalis Invicti gitu ya, bagaimana terkait dengan kultus matahari, Dewa Matahari. Namun popularitas itu kan baru ada ketika masa Kaisar Aurelius sekitar abad ke-3. Terlepas dari asal-usul penetapan mula-mula 25 Desember sebagai hari Natal, yang terpenting adalah bagaimana umat Kristen memaknai Natal itu sendiri. Apa makna Natal sebenarnya? Karena Natal itu bukan soal tanggal sebetulnya. Natal soal pemaknaan tentang Allah yang hadir menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hadir untuk memberi keselamatan bagi dunia. Dia hadir untuk menunjukkan bahwa Allah tidak jauh dari manusia, tapi dia dekat bersama dia dengan kita. Sang Immanuel, itu maknanya, Allah yang bersama kita. Maka itu makna Natal sesungguhnya. Makna Natal gitu ya. Pertama-tama Natal itu Allah yang hadir. Kalau kita sering doa malaikat Tuhan, sabda telah menjadi daging, sabda telah menjadi manusia. Maka Yesus ingin hadir dengan segala kerendahan hatinya untuk apa? Untuk kita, untuk keselamatan kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Maka kita perlu keselamatan. Bukan pertama-tama dari semua masalah, tetapi pertama-tama dari dosa-dosa kita. Allah ingin hadir dalam hidup kita yang paling kotor, paling menjijikkan, paling gelap. Bahkan Allah ingin hadir dalam dosa-dosa kita untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Ada dua kata yang bermakna, Immanuel dan Yesus. Immanuel kan artinya Allah beserta kita. Yesus artinya dari kata Yehosua yang menyelamatkan. Allah pengen kita membersama hidup bersama dengan kita dan tujuannya ingin menyelamatkan kita. Maka Immanuel, Allah beserta kita, dan Yesus, Yehosua,
Dari kata itu, maka kita diselamatkan atas kerapuhan kita semua. Itu tadi asal-muasal penetapan 25 Desember menjadi hari Natal. Penetapan 25 Desember sebagai hari Natal pada akhirnya bukan sekadar soal hitungan kalender atau perdebatan sejarah. Ia lahir dari upaya panjang umat beriman untuk memberi makna pada sebuah peristiwa yang dipercayai mengubah sejarah manusia. Tanggal boleh berasal dari tradisi, perhitungan, dan penafsiran. Namun makna Natal melampaui semuanya. Karena bagi para umat Kristen, Natal adalah momen ketika Yesus memilih jalan yang paling rapuh menjadi manusia. Bukan datang dalam kemegahan, melainkan dalam keheningan di tengah keterbatasan dan kesunyian. Dan mungkin disitulah letak makna terdalam Natal. Bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu ditandai oleh tanggal yang pasti, melainkan oleh kesadaran manusia akan kasih, pengharapan, dan kehadiran sesama. Maka, setiap kali 25 Desember tiba, yang dirayakan bukanlah sekadar hari lahir, melainkan pengingat bahwa dalam kerapuhan manusia selalu ada janji kehadiran.